Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan Islam untuk mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi dengan dosen pengampu Ahmad Diaul Haq MPD. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Laila Walaili Nur Alfia, Devi Putri Suharti Ningsih, dan Ilma Alfia Minta Manita. Poin yang pertama, hadis-hadis tentang materi pendidikan keimanan. Ada beberapa hal yang sesuai petunjuk Rasulullah SAW dalam menyampaikan dasar-dasar keimanan dan rukun Islam, yaitu ada 4. Yang pertama, membuka kehidupan anak dengan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, menyuruh anak untuk beribadah pada usia 7 tahun. Yang ketiga, mengenalkan hukum halal dan haram kepada anak. Yang keempat, mendidik anak-anak untuk mencintai Rasul, keluarganya, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis tentang materi pendidikan akhlak. Pengertian akhlak sendiri, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulqun, yang berarti suatu keadaan jiwa yang dapat melakukan tingkah laku tanpa membutuhkan banyak akal dan pikiran. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul dengan sesamanya. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Pembagian akhlak sendiri di sini ada 6. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Yang keempat, akhlak terhadap keluarga. Yang kelima, akhlak terhadap masyarakat. Yang keenam, akhlak terhadap tetangga. Yang C, hadis-hadis tentang materi pendidikan jasmani. Yang pertama, ada pendidikan memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, menjaga pola makan. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang D, hadis-hadis tentang metode pendidikan. Pengertian metode secara etimologi, metode berasal dari 2 kata yaitu meta dan hodos. Meta adalah melalui, sedangkan hodos adalah jalan atau cara. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun metode-metode pendidikan dalam Islam yaitu yang pertama ada metode ceramah, yaitu dengan cara penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang kedua ada metode tanya jawab, yaitu suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridnya tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Yang ketiga ada metode diskusi, yang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Adapun salah satu hadis yang berkaitan dengan metode diskusi tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansur akhaka dzaliman
aw matluman faqala rajulun ya Rasulullahi ansaruhu idza kana matluman afara'aita idza kana dhaliman kaifa ansuruhu qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minad dhulumi fa inna dzalika nasfuh. Ruwah Al-Bukhari, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika menolong orang zalim? Rasulullah menjawab, tahanlah atau hentikan dia dan kembalikan dari kezaliman, karena sesungguhnya itu merupakan pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang keempat, ada metode kisah yang kisah sendiri mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan bentuk penyampaian lain dari bahasa. Yang kelima adalah metode perumpamaan, yaitu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contohnya. Metode yang keenam yaitu metode peragaan, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan media pendidikan. Media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran yang baik, yang terdapat dalam maupun luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung proses pembelajaran. Contohnya dalam matematika yang sering digunakan itu sempoa, busur derajat, terus ada dadu matematika, jangka, nah seperti itu. Yang ketujuh, metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu, sedangkan murid yang memperhatikannya. Yang hadis-hadis tentang media pendidikan. Pengertian media adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan kepada peserta didik agar terwujud kepribadian muslim. Media pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu media manusia dan media bukan manusia. Media manusia dalam proses pembelajaran dengan sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pribadinya sebagai media. Melalui ucapan, sifat, dan perilaku beliau, para sahabat dapat memahami ajaran Islam dan mampu pula mengamalkannya dengan baik. Media-media manusia dalam pengajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, media hidung. Yang ketiga, media lidah dan jari. Yang keempat, media tangan. Nah, untuk media yang bukan manusia, yang pertama ada media langit dan bumi. Yang kedua ada media matahari dan bulan. Yang F, hadis-hadis tentang evaluasi pendidikan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi akan objektif apabila didasarkan dengan tolak ukur Al-Quran atau hadis. Di dalam hadis, evaluasi dapat dilakukan dengan cara Rasulullah menguji sahabat tentang suatu masalah. Untuk kesimpulannya, yang pertama, keimanan yang ada pada kita harus senantiasa dipupuk dan dijaga dari segala hal yang dapat merusak kemurnian keimanan kita. Yang kedua, pendidikan akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad diantaranya rendah hati, berkasih sayang sesama manusia, tidak kikir, tidak sombong, pengendalian emosi, dan menjaga ucapan. Yang ketiga,
Pendidikan jasmani bermanfaat untuk kesehatan dengan cara yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memanah, berkuda, menjaga pola makan, dan menjaga kebersihan. Yang keempat, metode pendekatan dalam pendidikan Islam mempunyai peranan yang amat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang kelima, media pendidikan adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan kepada peserta didik akan terwujud kepribadian Muslim. Yang keenam, evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Proses belajar dan mengajar adalah proses yang bertujuan dan tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Oleh karena itu, tindakan atau kegiatan tersebut dinamakan hasil belajar. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.